Selamat datang di Manhwa Recaps. Spoiler di depan, hati-hati dan jaga diri, salam hormat. Dan terima kasih khusus kepada patron dan anggota channel saya. Video ini disponsori oleh saya sendiri. Saya baru saja membuka patron bagi kalian yang menginginkan chapter individual. Untuk manhwa atau unggahan harian yang lebih pendek yang tidak cukup untuk bagian berdurasi penuh. Di channel, tautan akan ada di deskripsi dan komentar yang disematkan. Maaf atas gangguannya. Serial ini dimulai di sebuah bengkel pandai besi, dengan seorang pria menatap sebilah pedang saat dia menariknya langsung dari panasnya api. Dia mempersiapkan diri sebelum membuka mulutnya dan menggigit besar benda ini. Dan dia mengatakan bahwa sejak kecil ada cerita yang ayahnya ceritakan kepadanya. Dan sebagai anggota keluarga Karavan, ada sesuatu yang tidak boleh dia lupakan. Nama anak itu adalah Arhan. Ayahnya mengatakan bahwa mereka mungkin tinggal di wilayah kecil ini, jauh dari ibu kota sekarang. Tetapi 200 tahun yang lalu, prestasi mereka tak tertandingi. Seorang satria yang dikenal sebagai dewa perang memimpin keluarga mereka. Dia adalah satria yang saleh, yang disukai raja dan dihormati oleh semua. Sebuah keluarga yang dipilih oleh pedang, menghasilkan master pedang selama beberapa generasi. Itulah mengapa semua orang memanggilnya dengan satu gelar. Sebagai bentuk penghormatan, penjaga tak terkalahkan, para Karavan. Ayahnya mengatakan bahwa dialah yang akan mengambil alih sebagai kepala keluarga. Dan dia harus hidup dengan bangga, mengetahui bahwa darah baja mengalir dalam nadinya, untuk merebut kembali kebesaran mereka dan berdiri tegak sekali lagi sebagai pelindung tanah ini. Itulah misi keluarga mereka. Beberapa waktu kemudian, di ladang gandum yang melimpah, dia mengatakan bahwa kisah-kisah heroik yang ayahnya ceritakan kepadanya mungkin hanyalah dongeng belaka, cukup umum bagi bangsawan yang jatuh untuk hidup dari kemuliaan masa lalu mereka yang dibuat-buat. Dan jika cerita tentang para Karavan itu benar, mereka tidak akan memerintah desa terpencil seperti ini, dan mereka tidak akan menghabiskan hari-hari mereka bertani bersama rakyat jelata. Dia melemparkan gandum itu ke belakang gerobak, mengatakan bahwa itu tidak masuk akal karena terlalu banyak celah dalam cerita ayahnya. Misalnya, pendiri keluarga lama dalam potret itu tidak peduli seberapa sering dia melihatnya. Dia tidak mirip dengannya atau ayahnya. Bahkan pusaka keluarga itu terlalu tajam dan bersih untuk sesuatu yang dibuat ratusan tahun yang lalu. Yang terpenting, di setiap buku sejarah di kerajaan, nama leluhur mereka, Liam, tidak dapat ditemukan bahkan dalam satu baris pun. Dan ketika mempertimbangkan semua ini, hanya ada satu kesimpulan. Itu hanyalah sekumpulan kebohongan yang dibuat-buat untuk memberikan kebanggaan kepada generasi berikutnya. Salah satu petani bertanya mengapa dia hanya berdiri melamun, memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk camilan. Dan jika dia tidak cepat, roti hangat itu akan habis. Seorang lelaki tua dengan bercanda mengatakan bahwa jika dia menunda lebih lama lagi, dia juga akan memakan bagiannya. Arhan mengatakan bahwa mereka harus menunggunya karena itu miliknya, dan istri pria itu mulai memukulinya. Arhan mengatakan dia tidak terlalu peduli jika keluarganya bukan dari garis keturunan yang hebat. Dia memiliki semua orang di sini untuk menyambutnya, dan dia mencintai tempat ini, di mana dia bisa hidup bersama mereka. Dia akan memiliki karavan yang dia inginkan, dan dia ingin itu tetap seperti sekarang. Tapi tentu saja, ini hanyalah kepuasan diri yang dimiliki Arhan sebagai anak laki-laki yang naif, karena dalam waktu dekat, semuanya akan terbalik. Dia memberitahu mereka semua bahwa mereka telah mencapai target panen hari ini, jadi dia akan pergi ke pasar di desa sebelah. Jadi dia akan sedikit terlambat karena dia akan mengambil beberapa barang yang mereka butuhkan. Saat di sana, dia memberitahu salah satu temannya bernama Chan bahwa dia akan mengambil beberapa apel, karena dia sudah mengeluh tidak melihat buah-buahan untuk sementara waktu. Chan mengatakan dia menghargai itu. Arhan juga mengatakan, karena putri bungsu Merino akan berulang tahun, dia akan mencari boneka sekalian. Dia bertanya bagaimana dia tahu itu, dan dia mengatakan bahwa dia tahu segalanya. Dia adalah pria yang akan menjadi tuan mereka berikutnya. Setelah itu dia melambaikan tangan kepada mereka, mengatakan akan bertemu lagi nanti. Dan mereka menyuruhnya hati-hati di jalan. Bro sangat gembira dan tidak sabar untuk pulang. Untuk melihat wajah mereka, dia memberitahu mereka bahwa dia akan sedikit terlambat. Saat dia pergi, Chen mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang seperti tuan muda mereka. Pria botak dari sebelumnya setuju dan mereka bercanda bahwa mereka khawatir tentang wanita seperti apa yang akan merebutnya. John mengatakan bahwa sebelum terlambat, mereka harus menyelesaikan sisa pekerjaan mereka dan hari ini adalah hari mereka mengadakan pertemuan rutin dengan tuan, tetapi tiba-tiba kita melihat darah menyembur dari wajahnya. Saat dia baru saja ditebas, pikiran terakhirnya melayang ke udara. Sebelum salah satu wanita bingung dan hanya menatapnya sebelum dia menjadi korban selanjutnya. Tak lama kemudian, ladang gandum emas itu berlumuran darah dan seorang pria mengatakan bahwa wilayah ini harus dihapus. Para penduduk desa terlihat panik bertanya siapa dia. Dan dia berjalan melewati mereka, mengatakan bahwa wilayah ini dan dia sekali lagi hanya mengatakan kalimat yang sama tentang wilayah yang harus dihapus. Sebelum mereka menyadarinya, mereka mulai menangis, menerima kenyataan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan saat dia membantai semua penduduk desa yang menghalangi jalannya. Ketika Arhan kembali dan melihat pemandangan ini, semua yang dia beli hari itu di pasar jatuh ke lantai karena tidak percaya. Jantungnya berdebar kencang dan dia bertanya mengapa semua orang seperti ini. Seseorang muncul di belakangnya saat dia linglung, tetapi menutupi matanya sambil menangis.
memberitahunya untuk tidak melihat. Ini adalah kepala pelayannya. Arhan bertanya ada apa. Bertanya apakah dia benar-benar melihat dengan benar atau apakah dia berhalusinasi. Karena semua penduduk desa sudah mati, kepala pelayan memberitahunya bahwa ada seorang pria datang ke sini. Berbicara tentang bagaimana mereka harus menghapus wilayah itu dan hanya butuh total 10 menit bagi setiap orang di desa untuk dibunuh. Pria itu menyerang mereka dari jarak, yang tampaknya tidak mungkin dilakukan manusia dengan pedang. Seolah-olah pedangnya dingin dan acuh tak acuh tanpa tanda atau peringatan apapun. Dia turun ke atas mereka seolah-olah dia adalah iblis berwujud manusia. Dan dia tidak berhenti hanya membunuh penduduk desa, karena satu ayunan menghancurkan seluruh desa. Pria itu mengatakan bahwa dia hanya memenuhi perintahnya dan bahwa karavan harus dihapus. Kepala pelayan mengatakan bahwa dia menyesal, tetapi itu hanyalah musuh yang tidak akan pernah bisa mereka menangkan. Dia adalah master pedang yang berarti dia adalah malapetaka yang berjalan dalam wujud manusia. Mereka langsung menuju ke perkebunan tetapi tidak ada bedanya, semua orang di dalamnya dibunuh. Kita melihat mata Arhan mulai terlihat kabur seolah-olah dia sedang disosiasi. Sampai dia melihat ke bawah lagi, melihat salah satu pelayannya dipenggal. Dan kenyataan itu menghantamnya. Dia mulai kehilangan akal sampai ibunya memanggilnya. Dia tersadar dan ibunya mulai berlari mendekat dan memeluknya. Dia adalah satu-satunya percikan harapan yang dia butuhkan saat ini. Ibunya mengatakan bahwa dia sangat senang Arhan selamat. Dan kita melihat tangannya gemetar saat dia memeluk ibunya. Dia mengatakan untuk sepersekian detik. Itu adalah kelegaan terbesar yang pernah dia rasakan dalam hidupnya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa kelegaan itu tidak beralasan. Saat ayahnya duduk di sana menangis air mata darah karena frustrasi murni. Bertanya mengapa berulang kali, Arhan menyadari bahwa tragedi itu baru saja dimulai. Master pedang yang menghapus separuh wilayah mereka dalam sekejap mata, entah mengapa. Tidak membunuh orang tuanya, hanya meninggalkan kata-kata ini, dia akan kembali setelah sebulan. Jika mereka ingin hidup, bawa semua orang dan tinggalkan tempat ini saat itu juga. Ayah Arhan menangis bertanya mengapa mereka melakukan ini dan apa yang mungkin telah mereka lakukan sehingga pantas mendapatkannya. Master pedang itu pergi saat ayahnya terus mendesaknya. Bertanya berulang kali apa kesalahan mereka. Master pedang itu berkata bahwa dia hanya mengikuti perintah. Saya pikir dia tanpa emosi. Tetapi matanya terlihat sedikit kesakitan setelah meninggalkan kata-kata itu. Dan kehancuran yang mengikutinya, penduduk desa yang selamat melarikan diri satu persatu karena ketakutan. Meskipun itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup mereka, keluarga Karavan tidak diberikan pilihan itu. Hancur oleh rasa tanggung jawab dan ketidakberdayaan, ayahnya menjadi gila saat dia duduk di sana. Membenturkan kepalanya ke dinding, ibunya tidak sama. Dia bilang dia sudah menyuruh kepala pelayan untuk menyiapkan kereta. Dan bahwa dia harus meninggalkan wilayah itu bersamanya dan pergi sejauh mungkin. Arhan bertanya apa yang dia bicarakan, mengatakan bahwa mereka semua harus pergi bersama. Dia memberitahunya bahwa Tuan tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Sampai saat terakhirnya dia ingin menghadapi musuh sebagai tuan karavan. Dan sebagai pasangannya, dia akan tetap di sisinya sampai saat itu. Dia memohon agar dia tidak melakukannya. Mengatakan bahwa mereka harus pergi bersama saja. Tapi dia bilang dia harus mendengarkan baik-baik. Cerita yang diceritakan tuan kepadanya tidak benar. Penjaga yang tak terkalahkan hanyalah sejarah yang penuh kebohongan. Dia terus menangis. Dan dia bilang dia harus berjanji padanya bahwa dia tidak akan pernah mengangkat pedang seumur hidupnya dan bahwa dia akan bertahan apapun yang terjadi. Dia tidak boleh memikirkan balas dendam dan hanya hidup untuk dirinya sendiri. Kepala pelayan berlari menghampiri, mengatakan bahwa kereta sudah siap saat Arhan meraih lengannya. Tidak ingin melepaskan, dia menyuruh kepala pelayan untuk menjaga putranya baik-baik. Dan untuk pergi sejauh mungkin sebelum pria itu tiba, dia berkata tentu saja dan menangis. Karena dia juga merasa menyesal tentang kepergian itu, Arhan berteriak memanggil ibunya. Saat dia diseret paksa oleh kepala pelayan, ibunya menatapnya, melihatnya pergi, dan mengatakan bahwa dia mencintainya. Dia kemudian memasuki ruang kerja suaminya. Saat dia masih membenturkan kepalanya ke dinding, dia perlahan mendekatinya. Saat dia mulai mengeluarkan air liur dari mulutnya, dia memeluknya, menyuruhnya berhenti menderita sendirian. Dan setidaknya sampai akhir yang pahit dia akan berada di sini bersamanya saat kepala pelayan pergi. Dia bilang dia tahu itu menyakitkan dan memelukan tapi mereka harus bertahan. Pria itu adalah malapetaka. Bencana alam yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia seperti mereka. Dia harus menerima bahwa tragedinya seperti itu dan melupakannya. Hanya dengan begitu dia bisa melanjutkan hidup. Dan itulah yang diinginkan Nyonya. Tetapi ketika dia berbalik, Arhan tidak ada di kereta. Saat dia berlari menembus hutan, kita melihatnya terluka di sekujur tubuh. Dia bilang tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Dia tidak bisa pergi sendirian meninggalkan orang tuanya seperti ini. Dia menolak untuk melarikan diri, itu bukan kemungkinan baginya. Dia berkata terlepas. Apakah seorang master pedang disebut dewa perang atau tidak, pada akhirnya dia hanyalah manusia. Manusia seperti mereka yang akan mati jika panah menembus jantungnya. Dia menghabiskan bulan terakhir mengumpulkan racun mematikan dan jika dia bisa melancarkan satu serangan saja, dia bisa melindungi mereka berdua. Tetapi ketika dia kembali ke perkebunan, matanya dipenuhi penderitaan murni saat yang dia lihat ketika dia mendongak adalah kepala ayahnya. Tertancap pada bendera keluarga tinggi di atas perkebunan. Mungkin aku salah tentang matanya. Arhan menatap ayahnya dan ke bawah pada ibunya dan mulai berteriak.
Pemandangan mayat ibunya di bawahnya membuatnya putus asa dan kehilangan semua rasionalitas. Dia mengeluarkan senjatanya dan berteriak bahwa dia akan membunuhnya. Master pedang menyadari bahwa dia adalah ancaman, detik berikutnya lengan dan kepala Arhan terlempar. Setidaknya begitulah rasanya saat dia menjatuhkan busur panah. Dia jatuh berlutut dan memegangi tenggorokannya, menyadari bahwa itu hanyalah niat membunuh. Master pedang mengatakan bahwa dia bahkan belum berusia 18 tahun, jadi anggaplah dirinya beruntung. Bahwa dia tidak akan mengambil nyawanya hari ini dan bahwa dia harus tenggelam dalam keputusasaan dan membusuk. Karena tidak akan ada satupun jejak karavan yang tersisa di benua ini. Dan jika dia mencoba melanjutkan garis keturunan, dia akan menemukannya lagi. Karena karavan seharusnya menghilang begitu saja seperti anjing, aku menarik semua perkataanku. Orang ini gila sekali, Arhan merangkak menuju ibunya. Saat emosinya bergejolak hebat, dia menyebut dirinya menyedihkan. Begitu menyedihkan dan tanpa bisa melakukan apapun. Dia kehilangan segalanya saat dia duduk di sana berteriak dan berduka untuk orang tuanya. Tapi bukan itu saja, karena ketika dia memasuki rumah beberapa waktu kemudian, setelah menenangkan diri, pusaka keluarga itu memiliki semburat biru. Dan dia mendengar suara menyuruhnya untuk menunjukkan rasa hormat, dia hanya berdiri di sana tercengang. Saat arwah leluhurnya muncul di hadapannya berbicara langsung kepadanya, dia menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya sudah setahun sejak dia menggali kuburan untuk semua orang di tanah ini. Setiap hari di tahun itu dihabiskan untuk mengasah ujung balas dendamnya. Pria itu adalah puncak itu sendiri, dia diakui sebagai pedang tak tertandingi di zaman ini. Perisai berdaulat dan stabilitas benua, dia adalah hakim suci yang membersihkan kejahatan. Makhluk transenden yang diberkahi dengan kejeniusan yang mengungguli setiap master pedang lainnya. Namanya Carlos, Master 10 Pedang, dan itulah gelar monster itu, yang merenggut jiwanya dan rumahnya. Namun kebenaran tetap diselimuti bayangan. Apa yang mendorongnya untuk membantai keluarganya? Siapa yang mengendalikan semua ini? Dan apa warisan tersembunyi yang terkubur dalam nama karavan yang mendorong mereka pada kematian seperti itu? Terlepas dari kebenarannya, satu hal tidak dapat diubah, tidak ada jumlah jawaban yang akan menghidupkan kembali keluarganya yang mati mengenaskan. Saat itulah dia melihat semburat biru pada pedang itu dan dia berkata mungkin. Beban pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya menghancurkan pikirannya. Karena sesuatu yang mustahil sedang terwujud di depan matanya, sosok yang pernah dia anggap sebagai dongeng belaka. Legenda dari permadani leluhur kini telah muncul dalam wujud fisik. Hujan di luar menghantam jendela dan mulai selaras dengan irama jantungnya. Dan dia mengatakan bahwa dia telah mendengar bisikan para cendekiawan. Bahwa mereka yang hancur oleh tragedi tak terlukiskan akan menjadi mangsa halusinasi yang jelas yang lahir dari kesedihan. Tapi kehadiran itu terlalu nyata untuk menjadi hantu imajinasinya. Leluhurnya mengatakan dia bisa merasakan badai mengamuk di dadanya. Bertanya apakah ketakutan akan kegilaan telah menguncinya atau apakah dia lumpuh oleh pemandangan seorang leluhur. Yang dia kira adalah dongeng. Arhan menelan ludah. Mengatakan bahwa jika ini bukan mimpi. Dan dia bukan hanya hantu, dia ingin tahu apakah dia benar-benar patriark yang membentuk nama mereka, penakluk legendaris Lion. Arhan mengatakan bahwa jika dia adalah pahlawan dari cerita yang ayahnya ceritakan, lalu mengapa dia menunggu sampai dunianya menjadi abu? Mengapa baru muncul sekarang? Saat kilat menyambar di luar, dia bertanya mengapa dia membiarkan keluarganya mati. Lion menatapnya dan berkata bahwa dia membutuhkan bukti tekadnya. Karena balas dendam adalah racun yang menghabiskan jiwa. Seseorang tidak boleh menyentuhnya tanpa kemauan untuk membakar segalanya, dan selama setahun penuh, dia telah menjadi pengamat diamnya. Dia mengawasinya, seorang anak laki-laki dengan bakat yang begitu minim hingga mendekati keputusasaan. Setiap hari dia menolak untuk menjatuhkan pedangnya bahkan saat tangannya berlumuran darah. Dia menyaksikan kemauan yang menolak untuk dipadamkan oleh angin keputusasaan. Jika dia bertanya mengapa dia ada di sini, alasannya sederhana, karena kebencian di tatapannya telah matang. Dan kesabarannya telah mencapai batasnya terhadap mereka yang berani memadamkan garis keturunannya, dan membantai rakyatnya. Itu membuatnya dipenuhi nafsu darah. Karena dia ingin mencabik-cabik mereka sendiri. Sepanjang catatan dunia ini, ada satu hukum mutlak, hanya seorang master pedang yang memiliki kekuatan untuk membunuh master pedang. Dan dia tahu ini, itulah mengapa dia mengayunkan pedangnya seperti orang gila, mengejar hantu pembalasan. Tapi dengarkan dia sekarang, bahwa tidak peduli berapa dekade yang dia habiskan, dia tidak akan pernah menyentuhnya. Seorang master pedang adalah anomali ilahi yang telah melampaui alam manusia. Alam keberadaan yang bahkan para jenius pun tidak bisa berharap untuk memahaminya. Para elit itu, dia adalah seorang titan yang berdiri di puncak yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Bahkan di eranya yang penuh pembantaian konstan, hanya sedikit yang bisa menandingi pria seperti itu. Tidak ada seorang pun di zaman sekarang yang memiliki kekuatan untuk mengakhirinya, dan seiring berjalannya waktu, bayangannya hanya akan tumbuh lebih panjang dan gelap. Arhan mengatakan bahwa dia sangat menyadari semua ini, tapi ini berarti dia tidak akan pernah mendapatkan keadilannya, dan itu berarti monster yang mencuri dunianya akan selamanya disembah sebagai penyelamat, dan dia akan tetap menjadi penonton yang putus asa. Lion mengatakan mulai saat ini takdirnya akan berubah arah. Dia akan menjadi fondasinya dan menempanya menjadi sebuah pedang yang lebih menakutkan dari yang lain, sehingga dia, karavan terakhir, bisa mengeksekusi pembunuh itu. Tapi hanya ada satu jalan baginya.
Jalan yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang berdarah sama. Dia harus melahap pedangnya. Karena itulah warisannya sebagai garis keturunan baja. Itulah mengapa dia berada di bengkel pandai besi, memasukkan pedang ke dalam api. Layam menjelaskan bahwa darah mereka adalah perpaduan antara manusia dan kurcaci. Saat Arhan memanaskan bilah pedang, Layam mengatakan bahwa itu dimulai dengannya. Pandai besi berdarah campuran. Meskipun perawakan kurcaci tidak termanifestasi dalam tinggi badan mereka, satu sifat ajaib terukir dalam DNA mereka, kekuatan untuk menginternalisasi bilah pedang. Tepatnya, dengan menelan pedang, kau mengasimilasi ingatan, esensi, dan seni rahasia dari mantan tuannya. Itulah mesin tersembunyi, yang mendorong karavan ke puncak kebangsawanan bela diri, dan melahirkan dinasti ahli pedang yang tak tertandingi di benua itu. Karena mereka tak tertandingi, Arhan mengatakan menyerap kekuatan melalui konsumsi logam adalah sesuatu yang belum pernah didengarnya. Dia tahu para kurcaci adalah penguasa tempat, tapi ini belum pernah disebutkan. Kedengarannya seperti ocehan orang gila, dan pikirannya berputar dari semua wahyu ini. Namun, kenyataan ditentukan oleh hasil, bukan logika. Bagi seorang pria yang tidak memiliki apa-apa, keraguan adalah kemewahan yang tidak bisa dia beli. Dan dia bertanya kepadanya bagaimana tepatnya dia harus melahap baja itu. Layam tertawa, mengatakan bahwa itu adalah hal yang primitif. Dia perlu memanaskan tepiannya sampai melunak, dan menggerusnya di antara giginya lalu menelannya. Arhan menunduk saat bilah pedang mulai berasap. Dan dia berkata, mungkin ini hanyalah delusi terakhir dari pikiran yang hancur. Dan bahwa aku disesatkan oleh iblis ciptaanku sendiri. Tapi pada saat itu, bahkan jika ada kesempatan terkecil sekalipun, dia tidak akan ragu. Saat dia mulai menggigit bilah pedang, melahapnya, dia merasakan dagingnya terbakar setiap gigitan. Saat tubuhnya dilalap api tempa. Namun, pada kenyataannya, dia baru saja selesai menggigit bilah pedang saat jatuh ke lantai. Dia mencengkeram tenggorokannya dan mulai berteriak. Lain berkata dia belum selesai. Arhan mendongak padanya. Kita melihat matanya kosong karena rasa sakit. Tapi dia menyadari bahwa ini adalah langkah maju yang sebenarnya. Dia tidak akan pernah melupakan apapun yang terjadi, atau ingatan keluarganya. Dia kembali meraih bilah pedang, dan bertekad saat dia terus memakannya. Dia mengatakan bahwa dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Bahkan jika itu mengorbankan kemanusiaannya, dia akan menjadi ahli pedang yang merobek jantung Carlos. Beberapa waktu kemudian, Arhan tersentak bangun, mengatakan bahwa dia benar-benar hidup. Bukan hanya dia hidup, tapi tidak ada satupun goresan padanya, dan perasaan sakit itu begitu jelas. Meskipun dia mengira kemarin adalah mimpi, tapi untungnya sepertinya bukan. Karena jika itu mimpi, tidak ada alasan baginya untuk memegang hanya gagang pedang. Layam mengatakan bahwa untuk seseorang dengan tubuh yang menyedihkan, ketahanan mentalnya sebenarnya cukup bagus. Bahkan di antara leluhurnya, banyak yang menyerah karena tidak tahan dengan penderitaan itu. Dia bertanya apakah Arhan percaya ceritanya sekarang, bahwa setiap legenda yang diceritakan ayahnya adalah benar, dan bahwa dia bukan hanya halusinasi. Arhan menyadari bahwa ayahnya bukan pembohong, membungkuk dan dengan hormat menyapa Layam. Leluhurnya, Layam menyuruhnya memanggilnya Master mulai sekarang. Seperti yang dilakukan semua orang yang menerima ajarannya. Arhan setuju dan bertanya apakah ini berarti bahwa dia kini telah mewarisi kekuatan besarnya seperti yang dia katakan tadi malam bahwa dengan mengonsumsi pedang itu, dia bisa mendapatkan ingatan dan keterampilannya. Tetapi rasanya tidak banyak yang berubah. Layam mengatakan bahwa sedikit masalah telah terjadi. Lebih tepatnya itu masalahnya dan bukan masalah kita. Dia mengatakan bahwa rencana awalnya adalah membuatnya memakan pedangnya, untuk langsung mengangkatnya ke tingkat master pedang. Tetapi mungkin karena darahnya sudah terlalu encer, kemampuannya untuk mengonsumsi pedang tetap ada, tetapi kemampuannya untuk mencerna kekuatan sangat melemah. Sederhananya dalam keadaannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya memproses esensi pedangnya. Sebagaimana adanya, Arhan memikirkannya dan menyadari sesuatu. Dia mengatakan bahwa jika memang begitu, maka biarlah Lain bertanya apakah dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Arhan mengatakan dia sudah sangat menyadari batasan tubuhnya. Hasilnya mengecewakan, tetapi dia hanya bersyukur bahwa ada jalan lain yang tersisa. Lain bertanya apa maksudnya. Arhan mengatakan bahwa dia berkata dalam keadaannya saat ini, itu tidak mungkin, yang berarti suatu hari dia akan bisa mencernanya. Dan dia hanya perlu menemukan makanan yang sesuai dengan kapasitasnya saat ini. Sebagaimana adanya, Lain terkesan dan berkata bahwa kecerdasannya sudah setingkat master pedang dan bahwa semakin usang dan terpakai pedangnya, semakin baik. Dia menyuruh Arhan untuk memimpin jalan ke tempat dengan banyak senjata yang dibuang. Karena dialah yang akan memilih mereka langsung menuju tempat yang sesuai untuk ini. Meskipun Layam hanya melayang, dia mengatakan bahwa tempat ini memiliki suasana yang suram, dan bahwa penyihir gelap akan menyukainya. Arhan mengatakan bahwa semua sampah dari daerah kumuh berakhir di sini, dari logam bekas yang tidak berharga hingga senjata yang tidak lagi dapat digunakan. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menemukan jenis pedang yang dia gambarkan. Layam mengatakan ini adalah awal yang bagus. Dia mengatakan bahwa dia dulu melahap pedang di tempat-tempat yang berbau darah seperti ini. Pada awalnya pedang yang digenggam oleh prajurit yang gugur, kapak yang berlumuran tanah dan daging, tombak yang berguling di tanah dengan gagang yang patah. Dia memakan segalanya. Dia harus menjadi lebih kuat dan untuk bertahan hidup karena suatu alasan. Tempat ini mengingatkannya pada masa-masa lama itu, bertarung dan hancur tanpa henti.
Untuk melindungi percikan kehidupan di mana sebagian mati hari ini dan yang lain mencapai hari esok. Medan perang pada masa itu dan perjuangan di mana banyak nyawa pasti akan padam. Tanpa jejak dan namun seseorang selalu meninggalkan satu titik cahaya yang cemerlang. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan apa yang harus dikonsumsi Arhan. Dia menyuruhnya untuk mengambil itu karena itu adalah pedang yang harus dia konsumsi. Dan itu akan menjadi pedang keduanya. Sebulan kemudian kita mendengar orang-orang membobol perkebunan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sini saat mereka berjalan melewatinya. Mereka mengatakan bahwa mungkin manor ini digunakan sebagai laboratorium bio oleh beberapa penyihir gelap dan kemudian ditinggalkan. Tetapi anak buahnya mengatakan jelas tidak, jika itu masalahnya mereka pasti sudah mati. Saat mereka melangkah masuk, kemungkinan besar beberapa bangsawan yang jatuh bersembunyi di sini. Mereka mengatakan bahwa ada bau yang tinggi dan agung dimanapun mereka melihat. Mereka mengatakan bahwa keberuntungan mereka akhirnya berbalik dan jika tidak ada penjaga di sini. Itu sudah mengatakan semuanya. Salah satu pria menemukan sesuatu yang mengatakan bahwa itu terlihat seperti putri seorang bangsawan. Benar-benar tinggal di sini karena ada tumpukan besar pakaian wanita bagus. Yang terlihat baru dicuci. Dia mulai menciumnya, mengatakan bahwa aroma kainnya berbeda. Salah satu dari mereka merogoh celananya dan mulai menjilat kapaknya. Mengatakan bahwa jika mereka memainkan kartu mereka dengan benar, mereka mungkin juga bersenang-senang jenis lain. Dia mengatakan dia ingin mencium aroma wanita bangsawan itu. Mereka mengatakan mereka akan melihat-lihat. Mungkin menemukan potret gadis itu yang bisa mereka gunakan sebagai bahan. Arhin menyuruh mereka semua berhenti. Mereka berbalik ketakutan. Dia mengatakan bahwa ibunya menyukai hal-hal yang rapi dan dia sangat membencinya ketika orang membuat kekacauan. Jadi mereka harus mengembalikannya dengan tenang dan membicarakannya. Ketakutan mereka langsung berubah menjadi kebingungan. Ketika mereka melihat seorang anak dan sedikit kecewa karena dia bukan perempuan. Arhan bertanya apakah mereka datang ke sini mencari makanan atau hanya butuh tempat tinggal. Jika salah satu dari itu, katakan saja, karena dia bersedia menerima mereka sebagai tetangga. Salah satu dari mereka bertanya apa yang dibicarakan bocah ini, mengatakan dia sudah gila dan para bangsawan tidak punya rasa takut. Dan seharusnya dia tetap bersembunyi, jadi kenapa dia harus keluar? Arhan menyadari tidak ada gunanya berbicara dengan orang sebodoh ini. Saat pria itu melompat ke arahnya bertanya apakah dia ingin mati, Arhan membuka matanya. Dan kita melihat mata mereka langsung berubah warna. Dia menusukkan pedangnya tepat ke perut pria itu. Dia mengatakan mereka adalah tamu tak diundang, bukan pengunjung. Jadi dia tidak akan lagi memperlakukan mereka dengan sopan. Kita melihat kilas balik setelah dia benar-benar mengambil pedang itu. Arhan bertanya pada Laim apakah dia benar-benar harus memakannya karena lebih terlihat seperti jarum daripada pedang itu sendiri. Jadi jika dia mencoba memotong sesuatu dengannya, rasanya itu akan patah. Laim mengatakan itu wajar saja karena pedang itu tidak dibuat untuk menebas sejak awal. Atau menghancurkan benda, itu adalah senjata yang ditempa untuk satu tujuan. Itu menembus organ vital musuh dan mengakhiri hidup mereka dalam satu momen yang menentukan. Itu adalah pedang yang dibuat murni untuk menusuk. Jaewon pasti akan menyukai benda ini. Jika kamu tahu, Arhan terkejut dan saat dia hendak mengatakan sesuatu. Laim membaca pikirannya, mengatakan bahwa ada ekspresi di wajahnya. Bahwa tombak akan lebih baik untuk menusuk dan dia tidak salah untuk bertanya-tanya. Namun, untuk tubuhnya yang lemah dan muda itu, tidak ada yang seberguna. Kenangan yang bersemayam di bila ini dan agar dia tahu, sebelum pemiliknya meninggal, dia telah merenggut nyawa 2000 musuh sendirian. Dia melakukannya dengan tubuh seorang wanita. Bahkan lebih rapuh dan kecil darinya, jadi dia harus menunjukkan rasa hormat yang nyata padanya dan memakannya. Berat baja mungkin ringan, tetapi apa yang bersemayam di dalamnya adalah beban hidup yang berat dan khidmat. Dengan mewarisi kenangan wanita itu, dia akan mendapatkan banyak hal. Hal terakhir yang diingat anak itu adalah sebuah rumah bangsawan yang terbakar. Seseorang memanggilnya, dan kita mengetahui bahwa namanya adalah Mary. Lain menjelaskan bahwa ketika gadis itu, yang baru berusia 10 tahun membuka matanya, semuanya telah berubah. Orang tuanya menjadi abu yang tidak dapat dikenali dalam api dan ketika dia diberitahu bahwa dia nyaris berhasil selamat, dia berbisik pelan mengatakan bahwa dia berharap dia mati bersama mereka. Setelah kehilangan segalanya dalam sekejap, dia dikirim ke panti asuhan. Dan pada hari itu dia menyadari panti asuhan itu menyembah Dewi Api. Dan memandang api sebagai keselamatan, dia diseret ke kedalaman sekali lagi. Karena dia kehilangan segalanya karena api, namun, dia harus tinggal di tempat yang menganggapnya suci. Dia masih belum bisa lepas darinya. Saat dia menatap luka bakarnya di cermin, dia menjelaskan bahwa hari-hari berikutnya tinggal di sana sangat mengerikan dengan damai. Saat mereka berdoa di antara bangku gereja, anak-anak lain mengatakan bahwa separuh wajahnya rusak, bertanya-tanya ada apa dengannya. Yang lain mengatakan bahwa dia dikutuk oleh Dewi. Mereka mengatakan tidak heran terlihat sangat menjijikan. Itu diam-diam membuat mereka merinding karena dia adalah monster. Mereka terus mencercanya. Dan Mary mengatakan bahwa dia ingin mati setiap hari. Dia berdoa agar kematian datang untuk melarikan diri dari api hari itu yang menghantui matanya setiap kali dia menutupnya. Dan api kebencian yang mengelilinginya setiap kali dia membukanya. Sampai dia memiliki pertemuan takdir di hutan, melihat ke belakang. Ilmu pedangnya tidak lebih dari kasar dan mentah, tetapi baginya itu indah. Cukup untuk membuatnya melupakan neraka di dalam kepalanya, meskipun hanya sesaat.
Dia menjelaskan bahwa nama pria itu adalah Hagel. Dia adalah seorang pendekar pedang tua, mantan satria pengembara, yang telah bekerja di panti asuhan untuk sementara waktu. Biasanya, dia tidak akan pernah berbicara sepatah kata pun kepada pria tua seperti dirinya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia mendekatinya, bertanya bagaimana dia bisa menjadi seperti dia. Matanya berbinar penuh harapan saat dia mengatakan ingin mempelajari hal itu. Dan dia mengambil langkah pertamanya menuju kehidupan. Hegel menatapnya, mengatakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang banyak membantu dalam hidup. Terutama bukan untuk gadis sepertinya. Sebuah bilah seperti ini hanya akan melukainya. Jadi, dia harus kembali ke dalam. Dia menyentuh bekas luka di wajahnya dan bertekad, mengatakan bahwa jika dia bisa mempelajari itu, dia yakin bahwa dia tidak akan takut pada api apapun di dunia ini lagi. Hagel merasakan tekadnya dan membawanya masuk, menyuruhnya memilih salah satu senjata. Jika dia bisa mengayunkan salah satunya, dia akan mengajarinya. Dia menatap jarum itu, bertanya apakah dia harus mengayunkannya. Dia berkata, jika tidak, lalu apa lagi yang akan kamu lakukan? Dia mengambilnya, mengatakan bahwa selama dia bisa melawan, itu sudah cukup. Dia menusukkannya ke leher pria itu, mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang diperlukan. Itu adalah tusukan pertamanya. Itulah mengapa matanya berubah saat dia mengingat kenangan Mary. Sementara dia menusuk dada pria itu, menatap lukanya. Pria itu jatuh, roboh ke lantai, berdarah. Pria-pria lain tampak ketakutan, bertanya, apa-apaan itu? Arhan berkata dia kira tidak perlu bicara lagi. Liam mengamati dari belakang, mengatakan bahwa selama sebulan terakhir, dia hanya mengajari keturunan mudanya satu hal, yaitu latihan fisik murni. Sehingga dia bahkan bisa berlari berjam-jam tanpa lelah. Dia belum pernah benar-benar mengajarinya teknik pedang. Namun, fakta bahwa dia bisa melakukan tusukan seperti itu berarti dia akhirnya mencerna masa lalu Mary. Dan dia ingin dia menunjukkan langkah pertamanya sebagai seorang karavan. Menurutku keren bahwa mereka melanjutkan impian orang-orang yang pedangnya mereka gunakan. Arhan menjelaskan bahwa titik di mana dia baru saja menghentikan pria itu adalah target yang hanya bisa dicapai dengan menyelipkan bilah dengan presisi bedah di antara tulang rusuk. Dia memukulnya di paru-paru. Untuk orang seperti dia, yang tidak memiliki pelatihan, maupun sejarah ilmu pedang, tidak ada alasan logis mengapa dia harus mampu melakukan tusukan serumit itu. Namun, penjelasannya sangat mudah. Pemegang jarum sebelumnya yang dia asimilasi sebulan yang lalu, kenangan Mary, memungkinkannya melakukan itu. Mary menjelaskan bahwa sejak hari itu, ketika dia melakukan tusukan pertamanya, Hagel menjadi instruktur diamnya. Dia mengajarinya kuda-kuda yang benar, berat gagang di telapak tangannya, ritme pertarungan, dan kebutuhan dingin untuk bertahan hidup. Gayanya bukanlah doktrin akademis yang kaku. Ilmu pedangnya mewujudkan romansa liar, dan semangat tanpa hukum yang dia kumpulkan sebagai satria pengembara, memiliki kekuatan mentah yang lebih dari cukup untuk memikat seorang gadis muda yang hidup dalam bayang-bayang ketakutannya. Saat kita melihatnya menikmati itu, dia berkata bahwa dia benar-benar mengagumi cara berpedang Hagel. Dan seiring berjalannya waktu, Hagel memberitahunya bahwa waktunya akan tiba dan dia akan segera pergi dari tembok-tembok ini. Ketika saat itu tiba, dia ingin dia pergi dan menyaksikan luasnya dunia ini. Karena ini adalah pelajaran terakhir yang dia minta darinya. Dia bersyukur bahwa dia bersamanya sampai akhir. Kita melihatnya menangis saat dia memanggil namanya dan menghembuskan napas terakhirnya. Dia mengatakan bahwa dia berutang segalanya padanya dan dia berharap dia menemukan istirahat yang layak. Mengikuti instruksi perpisahannya, dia memunggungi panti asuhan dan melangkah ke hal yang tidak diketahui. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mendapatkan reputasi sebagai tentara bayaran yang cukup terkenal. Mungkin itu adalah pilihan senjatanya, bilah ramping aneh seperti jarum, atau fakta bahwa dia adalah seorang wanita yang merupakan pemandangan langka di garis depan. Mereka memberinya gelar Gipsy penjahit. Saat Arhan mengambil posisi yang sama dengannya, dia mengatakan bahwa fenomena ini pastilah pemanggilan yang dibicarakan tuannya. Pengalaman hidupnya membanjiri pikirannya, seolah berbisik kepadanya saat pria di tanah memohon belas kasihan, meminta untuk diampuni. Dia memutar jarum di tangannya sebelum menusuknya sekali lagi, lalu menariknya keluar sebelum menusuk lagi, mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Ini menandai pertama kalinya dia mengambil nyawa, namun pertama kalinya terasa anehnya hampa. Dia tidak merasakan gejolak rasa bersalah atau kengerian, hanya realitas taktis dari situasi di hadapannya yang memenuhi pikirannya. Dia menemukan celah itu karena mereka tidak melihatnya sebagai ancaman. Tapi sekarang dia dikepung, dia tidak bisa mengandalkan mereka untuk ceroboh lagi. Mereka pasti menyadari peluang ada di pihak mereka, jadi mengapa mereka ragu untuk menyerangnya? Meskipun jumlah mereka banyak, Liam mengatakan bahwa mereka lumpuh oleh ketakutan. Itu wajar, karena keterampilan yang baru saja dia tunjukkan bukanlah gerakan canggung seorang pemula. Sedikit rasa takut membuat seseorang tetap hidup, tetapi terlalu banyak rasa takut membutakan kemampuannya untuk berpikir. Saat mereka panik tentang apa yang harus dilakukan, Liam menjelaskan bahwa itu memperbesar musuh, membuat mereka jauh lebih tangguh dari yang sebenarnya, menipu mereka untuk percaya bahwa mereka menghadapi kekuatan yang tak terhentikan. Di mata mereka saat ini dia bukan anak kecil, dia adalah inkarnasi seorang tukang jagal. Arhan mengatakan dia mengerti dan jika itu masalahnya, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini saat dia melesat maju. Dia mengatakan ini adalah celah yang sempurna,
salah satu dari mereka panik mengatakan untuk mundur. Dan dia mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya. Arhan mundur dari serangan itu dan datang dengan jarum. Tetapi pria itu menyadarinya terlalu terlambat. Sebelum dia tertusuk di sisi tenggorokannya, dia mengingat melalui ingatan Mary bahwa Hagel pernah berkata bahwa karena dia tidak dilahirkan dengan tubuh besar atau stamina seorang pria, dia tidak bisa membiarkan pertarungan berlarut-larut. Saat dia menyerbu lurus ke target berikutnya, dia berteriak. Arhan mendorong dari tanah. Saat pria itu mengayunkan senjatanya ke depan, dia melompati itu. Mendarat di belakangnya saat kata-kata Hagel terus bergema, dia memberitahu Mary bahwa dia harus memastikan bahwa dalam pertukaran pertama atau kedua, musuh telah sepenuhnya didominasi. Jarum menusuk lengan pria itu dan saat dia terhuyung-huyung karena rasa sakit, Arhan menariknya keluar saat kata-kata Hagel berlanjut. Dia mengatakan bahwa dia tidak boleh mencoba berjuang untuk meniru apa yang tidak dia miliki. Sebaliknya asah bakat yang dia miliki. Aset terbesarnya adalah kelenturan dan kelincahan bawaannya, fisik segesit penari. Dan dari posisi dan lintasan apapun dia mampu memberikan pukulan fatal. Dia melompati musuh menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghindari serangan. Ketika dia menyadarinya, sudah terlambat sebelum dia menusuk bagian belakang kepalanya. Dan itu keluar dari mulutnya. Kembali ke kenyataan, pria itu jatuh ke lantai. Korban terakhir duduk di sana gemetar ketakutan, menangis. Bertanya apa yang sedang dia lihat. Bertanya-tanya ada apa dengan monster ini, yang mengenakan kulit manusia. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia mengubur mayat-mayat di hutan saat lain bertanya apakah dia bisa menyingkirkan keraguannya sekarang. Jika dia memiliki stamina untuk mengayunkan pedangnya sepanjang hari tanpa berkeringat, maka preman yang tidak terlatih seperti ini tidak sebanding dengannya sendirian. Itu berarti Karavan menjadi lebih kuat. Di tengah pertempuran yang mengancam jiwa, Arhan mengatakan semua yang dia katakan adalah kebenaran. Dari tubuhnya yang menjadi sefleksibel penari, seolah-olah dia bereaksi terhadap ingatan di dalam pedang. Hingga ingatan tentangnya yang menjadi jelas begitu dia mulai bertarung. Dan dia mulai memahaminya sekarang. Dengan hati seperti apa dia melawan dunia. Dan dia bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan yang Laim ceritakan kepadanya. Di mana kamu menjadi lebih kuat semakin kamu memahami lawanmu. Kekuatan pencernaan, Laim memberitahunya bahwa dia tidak pernah berbohong. Dalam hal pedang, dia bisa menjamin bahwa hari-harinya di depan akan dipenuhi dengan penderitaan karena itu akan menjadi serangkaian kesulitan yang begitu besar. Sehingga kematian mungkin terasa lebih baik sampai pada titik di mana cobaan hari ini akan terasa seperti berkah. Meski begitu, dia ingin tahu apakah dia akan melanjutkan jalan ini. Arhan mengatakan bahwa jika dia bisa menodongkan pedangnya ke leher Carlo, tidak peduli jalan apapun itu, dia akan maju, memberitahu tuannya bahwa dia tidak akan menyesalinya. Tapi kita melihat wajahnya langsung terlihat menyesal dan dia bertanya apakah ini benar-benar arah yang benar. Saat dia memanjat sisi tebing, bagaimana dia bisa sampai setinggi itu? Lain bertanya kemana tatapan dari tadi malam itu pergi, bertanya-tanya mengapa dia kembali dipenuhi keraguan. Meskipun dia menduga sifat itu juga salah satu kekuatannya. Karena dia selalu seperti itu sejak kecil, dia perlu mengatasi hal itu suatu saat nanti. Tapi pertama-tama dia akan memuaskan rasa ingin tahunya. Jalan seorang pendekar pedang secara garis besar terbagi menjadi 5 tahap penguasaan. Tahap pertama adalah pemula pedang, yang bisa disebut pintu masuk ke dunia pedang. Tahap kedua adalah pejalan pedang, yaitu tempat bagi mereka yang memiliki bakat bela diri setelah memegang pedang. Ketiga adalah pelari pedang, yaitu tempat bagi mereka yang menjadikan diri mereka kuat dan berfungsi sebagai poros medan perang. Keempat adalah ahli pedang, seorang pahlawan yang bisa sendirian membalikan gelombang perang, dan mereka yang berkuasa di atas segalanya, akan menjadi tahap kelima terakhir, yang dihormati sebagai dewa itu sendiri. Berjalan di antara mereka semua adalah alam pedang hati, juga dikenal sebagai master pedang, dan dia ingin Arhan menebak tahap mana dia berada. Saat ini, Arhan mengatakan bahwa dia curiga tuannya menginginkan jawaban yang bersemangat, tetapi dia tahu betul levelnya sendiri. Prasyarat untuk seorang master pedang adalah manipulasi mana, wadah yang dibutuhkan untuk menangani mana, dan jantung kedua, pembentukan jantung mana. Tetapi karena dia belum membentuknya, dia tidak berpikir dia bahkan memenuhi syarat sebagai pemula. Lain mengatakan bahwa objektifikasi dirinya sangat baik, dan bahwa dia memang masih seorang amatir di antara para amatir yang bahkan belum memasuki ambang pedang. Pelatihan ini dimaksudkan untuk membimbing seseorang seperti dia ke jalur seorang pemula, memungkinkannya untuk menciptakan jantung mana. Arhan menatapnya dengan bingung, bertanya apakah dia mendengarnya dengan benar dan apakah dia benar-benar mengatakan bahwa dia mengambil risiko ini hanya untuk membentuk jantung mana. Dia bisa mati jika dia melakukan satu kesalahan, dan dia tidak tahu bagaimana di zamannya. Tetapi saat ini seseorang bisa membuat jantung mana hanya dengan meminum ramuan alkemis atau dengan meminta satria kelas pejalan menyuntikkan mana untuk membuka indera seseorang. Bahkan wanita bangsawan yang telah belajar ilmu pedang untuk membela diri dapat dengan mudah membentuknya. Jadi mengapa dia memilih jalan yang begitu sulit, memaksanya melakukan ini, adalah sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Lain mengatakan bahwa membentuk jantung itu sendiri bukanlah tugas yang sulit, tidak ada alasan dia tidak bisa membuatnya mengikuti cara yang dilakukan orang lain. Namun, kekuatan baja yang kokoh bersemayam dalam darah Karavan mereka. Oleh karena itu, untuk mengerahkan kekuatan dahsyat itu, dia membutuhkan wadah yang kokoh. Itu tidak mungkin dengan wadah orang biasa.
Alam yang bisa dicapai seseorang dengan jantung manusia tidak lebih dari alam manusia. Jika dia benar-benar ingin menempuh jalan seorang master pedang, hanya ada satu hal yang harus dia miliki. Sesuatu yang tidak akan menderita bahkan goresan pun jika bertabrakan dengan dunia. Dan itu adalah hati baja. Hanya ada satu cara baginya untuk menempanya. Tanpa henti mendorong dirinya ke ambang kematian sampai tubuh fisiknya membutuhkan jantung mana dengan sendirinya. Hanya sedikit sekali yang berhasil melakukan pelatihan ini. Sampai akhir, begitulah menyakitkan dan mengerikannya proses itu nanti. Namun, mereka yang berhasil mengatasi semuanya akhirnya menjadi master pedang. Dan dia bertanya pada Arhin sekali lagi apakah dia merasa termotivasi. Arhin melanjutkan pendakiannya dan terlihat segar. Mengatakan bahwa mendengar itu sudah lebih dari cukup. Lion mengatakan bahwa dia tidak berbohong dalam hal pedang dan untuk mengingat bahwa jantung mananya akan berbeda dari siapapun di seluruh dunia ini. Malam itu di sebuah desa di sebelah timur wilayah Fair bernama Campbell. Beberapa orang sedang membicarakan rumor mengenai desa bernama Caravan. Di sebelah barat, rupanya, desa itu berubah menjadi kota hantu setahun yang lalu. Namun, sebuah rumor telah beredar bahwa ada sesuatu di desa barat itu. Pria lain bertanya apa maksudnya dan dia mengatakan bahwa dia tidak tahu. Apapun itu adalah entitas berbahaya. Semua preman yang menginjakan kaki di sana telah menghilang tanpa jejak. Namun, rumor mengatakan bahwa gelombang monster yang luput dari pengawasan penjaga utara menyapu desa itu. Atau bahwa seorang penyihir yang bereksperimen dengan sihir ditempatkan di sana. Berbagai macam hal dikatakan. Tetapi pada akhirnya semua orang telah mencapai kesimpulan yang sama. Jangan memasuki desa barat jika kamu tidak ingin mati. Kita melihat seorang pria duduk di bar. Dia mengatakan bahwa jika itu adalah desa untuk orang mati, itu tidak terlalu buruk saat dia mulai batuk darah. Dia mengatakan dia sudah menjadi orang mati. Bagaimanapun, jika Anda sudah menonton sampai akhir, komentar Rumbling untuk memberitahu saya. Berlangganan untuk video lainnya seperti ini. Tinggalkan suka atau komentar untuk membantu saluran ini. Terima kasih sudah menonton.